Nah ini ya, jadi ada teman kita itu DM nanyakan undangan interviewnya ini benar apa tidak. Sekilas ya kayak formal ya, ini lewat WA ya teman-teman. Cuman kalau dilihat lebih teliti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Seperti biasa di video kali ini saya akan membahas undangan interview palsu lagi yang mengatasnamakan PT Aisin. Jadi ada teman kita yang DM saya menanyakan undangan interview yang dia dapat itu benar apa enggak. Setelah saya cross check sekilas, ternyata undangan interviewnya itu palsu atau penipuan. Nah, sebelum ke pembahasan inti, alangkah baiknya teman-teman menonton playlist yang sudah saya sediakan di channel Pejuang Karyawan ini ya. Di menu playlist, di kategori alamat penipuan lowongan kerja via WA dan email. Nah, ini salah satu playlist yang saya rekomendasikan ya. Di sini ada 106 video yang sudah saya upload membahas berbagai macam undangan interview palsu mengatasnamakan PT-PT besar dan PT-PT kecil. Formatnya itu kayak gimana, terus alamatnya gimana dan di mana, itu saya bahas di kategori ini. Kemudian untuk kategori yang lain yaitu ada di situs review lowongan kerja terpercaya. Kalau sebelumnya itu tentang undangan interview palsu, kalau yang ini saya membahas tentang contoh studi kasus undangan resmi ya, undangan interview resmi dari perusahaan. Kalian bisa cek di kategori ini. Untuk kategori yang lain kalian bisa lihat-lihat sendiri ya, sesuai kebutuhan kalian. Oke, kita bahas ke pembahasan intinya. Nah ini ya, jadi ada teman kita itu DM nanyakan undangan interviewnya ini benar apa tidak. Sekilas ya kayak formal ya, ini lewat WA ya teman-teman. Cuman kalau dilihat lebih teliti itu tidak benar ya teman-teman. Ini lihat WA, kalian bisa lihat nomornya cuman nggak full ya. Kemudian yang saya jadi fokuskan ya di sini, nah, ada alamat situsnya ya, kalian bisa lihat situsnya di short URL ya, dipendekkan. Jadi kalau diklik, ini sudah saya ketik kebetulan ya, sudah saya ketik. Nah ini URL nya, situsnya, kemudian tak paste ya di sini, dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. PT Aisin Indo Parts Manufacturing. Sekilas kalau teman-teman semua mau melihat, yang awam ya belum tahu situs atau website, pasti bakal tertipu ya. Soalnya apa, kalau di HP mungkin tampilannya agak berbeda kali ya. Saya coba pakai tampilan HP dulu. Nah seperti ini ya, ini contoh tampilan kalau lewat HP ya, kalian bisa lihat. Ini saya taruh di bawah saja. Nah seperti ini ya, ini kalau pakai iPad mini. Coba kalau yang gede gitu apa ya, Surface. Nah kalau pakai HP kecil jadi nggak terlalu kelihatan ya. Nah seperti ini, kalau digedein bisa nggak nih, Ultra, aduh tambah kecil. Nah pokoknya gitulah ya, tampilannya seperti ini kalau dibuka lewat HP. Tapi kalau lewat komputer jelas sekali ya teman-teman. Dan kalian bisa scroll ke bawah ya, seperti ini. Kalian lihat fokus di bawah. Kalau sekelas Aisin ya, itu menurut saya itu nggak mungkin pakai gratisan ya. Ini teman-teman kalau lihat ini dari blogger itu gratis ya teman-teman. Kalian bisa lihat juga domainnya di belakang itu blogspot ya nih. Dan ini postingan tahun 2020, kalian bisa lihat ya, 2020. Dan teman kita itu di WA tahun 2022. Waduh lama juga gitu kan ya. Kalian bisa lihat 2020 ya, dan ini pakai blogspot, kalian bisa lihat di domainnya ya. Jadi dari kelihatan domainnya udah tidak resmi. Kalau kalian cek di Google ya, PT Aisin ya, ini pernah saya bahas di video saya yang lama, cara mendaftar di PT Aisin ya. Aisin, kalian bisa search saja di Google, di channel saya. Nah ini ya, cara melamar pekerjaan di PT Aisin Indonesia. Ini resmi ya situsnya, kalian bisa lihat di sini reviewnya, dan kalian bisa lihat di Google. Nah ini Aisin Indonesia yang benar seperti ini.
Kemudian kalau ini yang co-id IA, kemudian ada lagi yang isin.co.id. Nah ini ada dua ya. Jadi kalian kalau lihat dari domainnya, itu domainnya yang pertama .co.id, isinindonesia.co.id, kemudian yang satunya iia.co.id juga. Jadi kalau domainnya ini sudah pernah saya bahas tentang .co.id ini domain resmi legal ya, corporate.co.id itu corporate, jadi tidak sembarangan perusahaan bisa membeli domain ini, harus punya legalitas resmi. Jadi ketika nanti mau mendaftarkan domain .co.id harus mengirimkan dokumen-dokumen legal resminya ya. Jadi kalau semua tidak ada dokumen legalnya, itu kemungkinan sih tidak bisa membuat domain ini. Jadi kalau teman-teman itu mendapatkan email belakangnya domainnya .co.id seperti ini ya, bisa dipastikan itu email resmi ya. Oke, saya skip, yang penting udah tahu alamat resminya itu seperti apa. Yang jelas kalau dari sisi website ini, blog ini jelas kelihatan nipunya ya. Ini dari blogspot, kalian harusnya sudah paham yang mainan website. Kemudian di sini ada alamatnya, Jalan Rukan Perkantoran Ngurah Rai Park Kavling 21 Bintara Bekasi. Oh ini Jalan Ngurah Rai ya, nomor 88 Bintara. Kalian kalau semua tinggal di Bekasi, veteran Bekasi mungkin tahu alamat ini ya. Kalau teman-teman yang asli Bekasi harusnya tahu alamat ini. Kebanyakan di grup, bukan di grup sih, di DM saya itu paham lah ya alamat-alamat yang sering nipu di Bekasi itu mana aja. Cuman kalau kalian itu perantauan ya, kalian pasti terkecoh dengan alamat ini ya. Nah ini alamatnya, kalau diklik hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini sedikit saya review tentang Google Map. Kalau sekelas isin itu Google Mapnya ya, ini kebetulan Google Mapnya. Nah ini nih ada ya, kalian bisa lihat. Saya bandingkan dengan yang aslinya ya. Ini yang palsu. Kalau itu perusahaan resmi pasti ada namanya, bukan seperti ini teman-teman. Ini kan kode mapnya ya. Cuman kalau itu resmi itu ada namanya teman-teman ya, kalian bisa bandingkan dengan yang ini. Nah ini ada namanya PT Isin, kalian bisa lihat, klik aja. Nah kalian bisa lihat PT Isin, dan ini tidak ada namanya, kemudian tidak ada fotonya. Alamatnya sih ada lah ya, cuman selain itu kosong ya, cuman alamat sama nama nggak jelas kayak gini ya. Ini kode mapnya doang. Cuman kalau yang aslinya itu lengkap teman-teman ya. Contoh nih Isin ya, nih saya PT Isin, kemudian alamatnya alamat resmi di kawasan industri ya, Egypt plot 5J, kemudian ada jam bukanya, kemudian ada nomor teleponnya resmi ya kan, kemudian ada provinsi, ini alamatnya ya, kalian bisa lihat. Kemudian ada tanya jawabnya, kalian bisa lihat di sini. Saya baru dulu, nah ini baru kita bahas nih teman-teman ya. Nih saya baru saja dari lokasi Ngurah Rai nomor 8, dimintai uang 1,3 juta biar bisa kerja, tapi saya malah kasih 150, terus molor saya di blok. Nah baru saja saya bahas, ternyata sudah ada yang kesana ya teman-teman. Dan ini reviewnya banyak ya, cuma tadi yang mana ya, kok nggak nongol di sini. Oh ini ya, kalau ada besok saya mau kesana lagi buat ambil uangnya. Nah kalian bisa lihat sendiri nih, 1,3 juta ya. Sama nih beberapa menit yang lalu saya WA interview. Oke, sebulan yang lalu ya, sebulan yang lalu. Oke lah, wah yang jelas udah ini pokoknya penipuan lah ya. Ternyata sudah ada korbannya setor ya, 1,3 juta mau dimintai uang ceritanya, cuma dia kasihnya baru 150.000 dan mau diminta lagi. Yakin nomornya sudah diblok dan nggak bakal bisa diminta lagi duitnya teman-teman. Dan itu sudah saya sering dibahas di video saya yang lama-lama ya. Jadi ada teman kita itu ketipu 1 juta berapa gitu saya lupa, terus duitnya mau diminta ya kan, nggak bisa teman-teman, susah ya kan.
Aduh, kalau udah kayak gitu udah repot, saya nggak bisa bantu ya, soalnya ada teman beberapa itu DM saya itu minta bantuan, Pak ini bisa nggak dimintain duitnya lagi. Udah nggak bisa, susah soalnya, apalagi kalau semua ada perjanjian gitu ya. Perjanjian saya lupa, aduh saya lupa di video mana ya. Jadi ada perjanjiannya kalau sumama itu uh, berapa jangka waktu berapa bulan gitu duitnya, itu alasannya nggak bisa diambil lagi dengan alasan nunggu waktu 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Itu kalau seumpama inget ya, kalau seumpama nggak inget udah bablas ya kan, udah ada tanda tangan lagi ya. Ya udahlah, saya ngomongnya sih balasnya udah ikhlasin aja lah, ya namanya apes ya kan. Kalian ngambil lagi mau ngotot kayak gimana, udah tanda tangan ya udah nggak bisa. Seperti itu teman-teman, saya lupa di video apa gitu ya, di pembahasan kita apa saya lupa, jelas ada pembahasannya gitu. Dan ini kejadian lagi PT Aisin ya, baru saya bahas, ternyata ada yang dimintain 1,3 juta. Tapi ya sudahlah, untuk kalian yang menonton video ini harus paham ya, harus paham seperti apa pola-polanya dan undangan interviewnya itu seperti apa. Nah seperti ini contoh salah satunya ya, dan kalian bisa pelajari juga di kategori saya yang tadi ya, kategori yang saya tadi di playlist ini ya. Ini kalian bisa lihat, ini saya bahas detail sekali di sini ya, macam-macam PT-PT dan format-formatnya itu seperti apa penipuannya. Kalian pelajari di sini biar tidak ketipu, dan pastikan teman-teman itu tonton videonya itu sampai selesai. Ya maaf teman-teman, kebanyakan yang nonton video saya itu kadang setengah-setengah ya kan, baru nonton setengah tanya ya kan, DM saya di sini. Aduh kataku, padahal jawabannya sudah ada di video, cuma nontonnya baru setengah ya. Saya bilang ya kalau bisa tontonnya full biar paham, soalnya ya kebiasaan ya nonton video setengah-setengah nggak paham, akhirnya ya tetap masih ada yang ketipu dan masih ada yang nanyain lagi padahal sudah saya bahas nih ya. Ini kebanyakan teman-teman juga sebenarnya tuh nanyain ya, ini benar apa enggak ya, ini asli atau penipuan. Jadi seperti itu teman-teman, sudah ada pembahasannya, cuman teman-teman itu malas untuk nyari info. Jadi kalau semua saya balasnya lama ya maaf, soalnya kan saya juga ada aktivitas lain kayak gitu teman-teman ya. Kalian tinggal cross check di sini saja. Contoh kalian ingin mencari PT Unilever, kalian dapat undangan interview dari Unilever contohlah ya, Unilever. Kalian ketik aja di sini pencarian. Nah ini ya, sudah ada reviewnya, kalian bisa cek sendiri, banyak lagi ya. Kemudian dapat lagi kalian undangan interview dari Mayora. Nah seperti ini. Nah saya juga sempat bahas juga contoh undangan interview resmi itu seperti apa, undangan interview palsunya kayak gimana. Kalian bisa cross check di sini ya, video ini. Ini sebenarnya sudah banyak saya bahas, teman-teman itu kadang pada malas cari infonya ya kan, pengen instan. Kalau bisa ya pelajari satu persatu teman-teman ya. Kadang juga sudah saya kasih tahu ya kan, nggak bener ya kan undangan interviewnya itu. Nggak benernya gimana ya Pak, gimana ya Mas yang benernya, terus contoh yang nggak, yang benernya yang resminya itu seperti apa. Aduh kataku pusing banget, padahal tinggal kalian klik saja di video ya kan, scroll ke bawah. Kalau kelamaan kalian tinggal cek di playlist ini ya kan, klik saja satu persatu, di sini klik atau di sini klik. Nah kalian bakal tahu aslinya, maksudnya seperti apa sih formatnya, yang asli gimana, yang palsu gimana, seperti itu teman-teman ya. Nah contoh sebagai kasus saja di Aisin ini ya, sampai ada yang ketipu, hampir ketipu 1,3 juta kan, itu miris juga ya, padahal informasi sudah banyak. Nah kalau kalian scroll ke bawah lagi di blogspot ini, di blognya si penipu ini ya kayak gini teman-teman. Aduh masa perusahaan sekelas Aisin dirubuh kayak gini, aduh kataku ya. Ya secara logika kan aneh aja teman-teman, PT Aisin itu perusahaan besar gitu loh kan, nggak mungkin juga dirubuh-rubuh kayak gini. Nah, ini nggak mau. Nah kayak gini kan nggak mungkin juga gitu ya. Nah, ini diharapkan hadir kantor sebelum pukul 1 lah itu ya. Materai, wah ini kayak update ya. Nah ini mah nyontohnya
gambar-gambarnya kayak gini paling nyomot di Google ini nih ya, nyomot di Google. Soalnya apa teman-teman, nggak konsisten. Nah, nggak konsistennya kenapa? Ini contoh, ini gambarnya kecil, terus ini gambarnya gede, ini lagi gambarnya sedang, terus yang bawah lagi sama, kecil lagi, penyok, aduh pokoknya intinya nggak jelas lah ya, nggak jelas, dan ini adalah penipuan. Oke teman-teman, semoga paham. Ini saja video yang bisa saya bahas, kayaknya sudah kepanjangan, biar teman-teman lebih paham aja sih ya. Kalau nggak paham ya tinggal persiap video saya yang lain. Oke, semoga teman-teman yang menonton video ini jadi tambah paham dan tidak tertipu lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini, atau kalian bisa DM saya di Instagram saya ya, ini Instagram saya, kalian bisa follow ya, biar lebih semangat. Kadang teman-teman itu banyak tanya tapi nggak follow ya, aduh miris banget. Ini kayak teman-teman yang lain banyak tanya cuman belum saya balas lagi. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi, saya itu sering juga share tentang info lowongan kerja valid via email ya. Ini kalian bisa cek di menu komunitas channel saya ya. Di sini kalian bisa scroll ke bawah. Ini salah satunya ya, ini banyak banget. Ini resmi dari PT-nya langsung, dari HRD-nya langsung ya. Kalian bisa lihat domainnya, itu domain resmi. Jadi kalian masuk ke menu komunitas, scroll ke bawah, kemudian udah pilih mana yang mau dilamar ya. Cuman pastikan sesuaikan dengan posisi yang dibuka ya. Jangan posisi yang dibuka itu admin, kalian ngelamarnya operator ya, nanti ditolak ya kan. Oke teman-teman, itu saja sih. Kalau bisa ya di like biar teman-teman yang lain juga tahu kalau ada loker ya. Itu saja, di share. Terima kasih, semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.